Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami Modul 1 akan menyampaikan terkait dengan beberapa langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan data Modul 1 pengukuran. Untuk Modul 1 pengukuran yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, pengambilan datanya menggunakan alat jangka sorong, kemudian micrometer skrup, ada multimeter digital. Untuk bahan ujinya ada mur, ada baterai, dan juga ada resistor. Untuk yang pertama dan yang paling utama sebelum melakukan pengukuran apapun itu besarannya, itu yang harus diperhatikan adalah kalibrasi alat ukur, yaitu memastikan bahwa alat ukur yang digunakan itu akurat dan tidak menimbulkan hasil yang bias atau tidak mencerminkan kondisi yang semestinya. Contoh di sini ada beberapa alat ukur yang tidak terkalibrasi dan ada beberapa alat ukur yang terkalibrasi. Untuk jangka sorong, alat ukur yang tidak terkalibrasi dapat diketahui yaitu jika rahang tertutup sempurna, tetapi skala nonius dan skala utama ini tidak bertemu satu garis seperti ini. Ini salah satu contoh jangka sorong yang tidak terkalibrasi. Untuk jangka sorong, jika sudah tidak akurat atau tidak lurus seperti ini pada saat rahang tertutup, itu tidak dapat dilakukan perbaikan oleh kita secara mandiri karena dia sifatnya mekanik. Kemudian pada contoh micrometer skrup, nah ini contoh yang tidak terkalibrasi. Saat rahang menutup sempurna, harusnya garis pada sleeve atau skala utama ini lurus dengan nol yang ada pada timbel atau skala nonius micrometer skrup. Itu yang seharusnya jika alat itu sudah terkalibrasi. Tapi ini menunjukkan bahwa garis sleeve itu mengarah pada skala nonius 32. Jadi nanti hasil pengukurannya itu akan lebih 0,32 mili daripada ukuran yang semestinya. Nah, ini contoh micrometer skrup yang terkalibrasi. Nah, ketika rahang menutup sempurna, sleeve atau skala utama dia akan lurus segaris dengan skala nonius yang ada pada timbel. Dia akan lurus 0 segaris. Itu yang pertama, memastikan bahwa alat ukur sudah terkalibrasi agar pengukuran bisa lebih akurat. Selanjutnya kita melakukan salah satu pengukuran di jangka sorong dulu. Media yang kita gunakan adalah mur. Yang nantinya pengukuran mur ini kita akan mengukur beberapa dimensi, yaitu yang pertama itu ada diameter luar seperti ini. Seperti ini pengukuran diameter luar. Kemudian ada diameter dalam seperti ini. Kemudian ada juga kedalaman seperti ini. Untuk kedalaman harus ada benda yang datar seperti ini. Ini pengukuran kedalaman. Jadi ada fungsinya masing-masing setiap rahang maupun bagian pengukur kedalaman ini. Yang pertama kita mengukur diameter luar. Ini pastikan bahwa kedua rahang ini mengapit mur secara sejajar. Nah, rata seperti ini. Nah, rata seperti ini, tidak ada bagian yang menghalangi oleh tersentuhnya rahang ini terhadap permukaan mur. Itu untuk pengukuran diameter luar. Contohnya seperti ini. Nah, kita akan membaca skalanya berapa. Nah, di sini kita lihat bahwa seperti ini ya. Bisa dilihat bahwa skala utama itu sebelum skala nonius itu diperoleh nilai 23 mili pada tiap garis yang ada di skala utama itu mewakili ukuran 1 mili. Pada skala nonius itu mewakili nilai sebagai desimal dari pengukuran itu. Contohnya di sini contohnya pada jangka sorong ini
jarak antar nilai misal 1 dan 2 itu ada satu garis, yang artinya 0,1 itu dibagi 2, jadi ketelitiannya ketemu 0,05. ketika nanti antar garis itu memiliki jumlah subgaris yang berbeda, misal antara garis 1 dengan garis 2 itu diantaranya ada 5 garis, itu berarti ketelitiannya 0,02. Jika ada 10 garis itu adalah ketelitiannya 0,01, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bagi teman-teman untuk memahami ketelitian alat ukur yang digunakan. Contohnya pada kasus ini tadi pengukuran kita dapat pada skala utama 23 mm atau 2,3 cm. Pada skala nonius kita mencari garis yang paling lurus itu ada di garis 8. Nah, bisa dilihat bahwa nilai 8 itu memiliki garis yang lurus segaris dengan skala utama. Oke, itu untuk pengukuran diameter luar. Pengukuran diameter dalam kita menggunakan rahang atas. Kita masukkan ke dalam lubang komponen. Oke, pastikan bahwa kedua permukaan rahang itu menyentuh sempurna permukaan objek yang diukur. Oke, kemudian untuk kedalaman kita menggunakan bagian pengukur kedalaman yang ada di bawah. Jadi pengukurannya itu benda ini harus ditaruh rata terhadap bidang tertentu seperti ini. Jadi kita mengukur ketinggiannya, pastikan bahwa batas bawah dari jangka sorong ini benar-benar menyentuh objek dengan sempurna seperti ini. Nah, kita pembacaannya itu tetap seperti pada pengukuran diameter luar tadi. Apapun itu kita ngukurnya, baik itu kedalaman maupun diameter dalam dan juga diameter luar, pembacaannya itu tetap sama, yaitu skala utama sebagai nilai bulat atau nilai utama dari pengukuran, sedangkan skala nonius itu merupakan nilai dari desimal pengukuran tersebut. Oke, itu untuk jangka sorong. Kemudian kita masuk ke micrometer screw. Cara penggunaannya sama, tapi untuk pengoperasian rahang untuk di micrometer screw itu diputar seperti ini. Jadi dia beda dengan jangka sorong yang dia sistemnya digeser seperti ini. Nah, ini jangka sorong, ini micrometer screw untuk membuka rahang harus diputar pada bagian timbel atau skala noniusnya. Di sini perbedaan yang mencolok antara micrometer screw dan jangka sorong itu adalah ketelitiannya. Untuk yang jangka sorong itu seringkali kita temui memiliki kurang lebih 3 ketelitian yang sering kita temui, yaitu 0,01, 0,02 dan 0,05. Sedangkan untuk yang micrometer screw itu rata-rata umumnya itu memiliki ketelitian yang sama, yaitu 0,01. Tapi untuk penggunaan micrometer screw ada batasan ukuran yang bisa diukur, yaitu di sini hanya menunjukkan sampai 25 mili. Artinya benda maksimal yang bisa diukur dengan micrometer screw ini hanya 2,5 cm. Nah, ini adalah batas akhir dari skala pada micrometer screw, berbeda dengan jangka sorong yang dia bisa sampai 15 bahkan 30 untuk versi yang lebih besar. Jadi untuk yang micrometer screw ini dia ukurannya lebih terbatas untuk pengukuran. Nah, untuk menggunakannya kita jepit benda pada rahang seperti ini. Ini untuk pengukuran diameter luar seperti ini. Pastikan kita menjepit benda hanya benda tersebut terapit oleh rahang ini. Nggak perlu kita tekan sampai terlalu kuat, karena jika konteksnya kita melakukan pengukuran benda dengan karakter yang lain, entah itu ketika benda elastis atau seperti apa, dia akan berubah bentuk dan mempengaruhi ukuran tersebut. Jadi pengukuran yang benar itu yaitu ketika rahang hanya sebatas menyentuh
pada kedua permukaan benda yang diukur. Itu untuk mikrometer maupun jangka sorong. Nah, di sini untuk cara pengukurannya kita lihat. Nah, di sini beda dengan jangka sorong. Nah, pada skala utama dia di sini ada skala yang di atas garis dan ada skala yang di bawah garis. Untuk skala yang di atas garis itu dia kelipatannya itu 1 mili, artinya nilai genap atau nilai bulat semua. Sedangkan untuk yang skala di bawah garis itu dia adalah nilai desimal. Desimalnya adalah kelipatan 0,5. Misal pada garis pertama setelah 0 di atas garis itu adalah bernilai 1 mili. Sedangkan untuk di bawah garis setelah 0 itu bernilai 0,5, seperti itu. Jadi kita lihat pada garis terakhir yang dapat terlihat kita secara lurus seperti ini, itu yang nampak sebelum tertutup oleh timbel ini itu ukurannya berapa. Nah, di sini yang dapat kita lihat bahwa garis pada skala atas atau di atas garis itu menunjukkan nilai yang tampak adalah 23, seperti ini, 23. Sedangkan di bawahnya ada satu garis yang masih terlihat, yaitu kelipatan 0,5. Berarti dia ukurannya untuk yang skala utama adalah 23,5. Nah, seperti itu. Kita untuk mengamati skala itu tidak boleh dalam kondisi miring atau seperti ini ya, harus benar-benar lurus dengan pandangan kita. Seperti ini. Coba saya keluar. Nah, di sini kita lihat bahwa skala nonius yang lurus dengan garis pada skala utama ini, garis lurus ini kita hubungkan dengan skala ukur yang ada pada timbel atau skala nonius ini, yaitu dia yang lurus 38 seperti ini. Jadi tadi hasil ukurnya 23,5 ditambah 0,38 seperti itu. Hasilnya berarti 23,88 seperti itu untuk cara pengukuran mikrometer skrup. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengukuran menggunakan multimeter. Di multimeter ini kita bisa mengukur beberapa besaran sesuai yang ada di skala ini. Ya, ini di multimeter ini kan ada beberapa besaran yang dapat diukur. Kalau berdasarkan port kita bisa lihat di sini ada, sebentar saya lepas. Nah, ini merupakan simbol hambatan atau biasanya ditemui di perangkat resistor. Kemudian V itu adalah tegangan, COM ini adalah port minus dari multimeter ini, MA itu adalah untuk pengukuran arus. Kemudian di sini juga ada beberapa skala dan nilai ukur dari skala. Di sini ada beberapa besaran dan nilai ukur dari beberapa besaran yang ingin diukur, ya seperti ini. Di sini ada contohnya, di sini ada simbol magnet seperti ini tadi ya. Itu artinya adalah ohm atau hambatan. Jadi menggunakan resistor ini, menggunakan multimeter ini kita bisa mengukur hambatan dari 200 hingga 200 M seperti itu. Nah, untuk simbol-simbol yang lain sama seperti port ini tadi, ada ampere, ada volt untuk tegangan. Tapi yang perlu difahami bagi teman-teman adalah simbol di sini. Di sini ada yang garis lurus putus-putus, itu menunjukkan bahwa dia pengukuran DC. DC itu biasanya untuk tegangan atau arus yang memiliki nilai rendah. Contoh untuk yang lainnya itu ada tanda garis bergelombang seperti ini, itu adalah simbol AC atau tegangan tinggi. Biasanya tegangan untuk stop kontak 220 volt ke atas itu sifatnya di AC. Untuk tegangan DC biasanya ditemui di beberapa perangkat elektronik kecil yang dia tegangannya cuma 5 volt, 12 volt seperti itu. Itu langkah pertama adalah melakukan instalasi dari kabel. Kabel ini jika di multimeter itu sering disebut namanya sebagai probe atau kabel pengukur. Nah, di sini pasti harus minimal itu ada 2 kabel.
satu kabel, anggap saja ini sebenarnya dibolak-balik nggak ada masalah ya, nggak ada artinya kabel ini sama aja antara biru dan merah, cuma kita bedakan agar lebih mudah difahami. Jadi antara dua kabel ini harus ditentukan mana yang plus dan mana yang minus, itu untuk pengukuran terutama di tegangan nanti, disesuaikan dengan kutub dari objek atau benda yang diukur. Jika ini misal kita asumsikan sebagai minus, maka kita taruh di port COM seperti ini. Port COM ini apapun besaran yang akan kita ukur itu harus selalu terisi dengan kabel, dia akan sebagai minus. Sedangkan kabel satunya kita jadikan dia sebagai positif. Nah, kabel positif ini nanti letaknya bisa diubah sesuai besaran yang diukur. Jadi yang diubah itu kabel yang positif, yang negatif itu apapun besaran yang diukur akan tetap berada di port COM seperti itu. Misal ini kabel merah, kita akan mengukur apa dulu? Di sini jika kita mengukur tegangan dan hambatan itu jadi satu port. Jadi satu port ini bisa untuk mengukur dua besaran. Kalau kita ingin mengukur arus, berarti yang merah ini kita pindah ke ampere di port ini. Untuk yang hitam, seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia minus, dia tetap berada di port COM. Kemudian setelah dua kabel terhubung, teman-teman bisa melakukan kalibrasi. Kalibrasinya itu sebenarnya banyak cara. Salah satu yang paling sederhana mungkin kita bisa mengukur benda yang dia memiliki nilai yang konstan, atau kita sudah mengetahui nilainya tetap walaupun selisih itu nggak beda jauh. Seperti baterai ini. Baterai ini dalam kondisi baru dia itu memiliki tegangan sebesar 1,5 volt. Ya, ini adalah baterai 1,5 volt. Untuk mengetahui apakah multimeter ini itu berfungsi dengan normal, kita coba melakukan pengukuran baterai ini. Harusnya kalau dia normal, dia akan menunjukkan nilai yang mendekati nilai sesungguhnya dari baterai ini. Oke, ini kita nyalakan, diklik power tadi. Nah, ini saklar kita arahkan pada besaran yang akan diukur. Karena kita akan ukur baterai, yaitu tegangan tadi ya, saya sebutkan 1,5 volt. Ini mungkin ya bisa di zoom, ukurannya 1,5 volt, 1,5 V. Nah, pastikan bahwa hasil pengukuran multimeter ini akan menunjukkan nilai kisaran 1,5 atau 1,6 ya, sekitar itu. Kita ukur karena dia sudah kita ketahui ya 1,5 volt. Konsep dari pengukuran multimeter baik itu analog maupun digital itu harus nilai yang mendekati dan di atas benda yang diukur agar nanti nilainya itu tidak overload seperti itu. Ini kan 1,5 ampere ya, jadi kita ukur ke 2. Nah, berarti batas ukur dari multimeter ini adalah maksimal sampai 2 volt. Kalau kita mau menaikkan benda yang akan diukur, misal benda yang akan diukur ada 10 volt, maka kita naikkan ke 20, karena kalau kita tetap di 2 pasti nilainya nanti overload seperti itu. Coba kita ukur. Nah, ini yang perlu dipahami, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harus diketahui mana bagian yang negatif dan mana bagian yang positif. Itu akan disesuaikan nanti dengan pengukuran baterai. Ini kan di baterai sudah ada keterangan ya, bahwa di sebelah kanan atau yang ada yang timbul seperti ini itu dia positif, dan yang datar seperti ini itu dia negatif ya. Nah, sesuaikan dengan kabel konfigurasi yang ada di multimeter tadi. Jadi seperti ini kita pertemukan dua sisinya. Nah, dia ketemu 1,6 ya. Kalau di standar internasional itu titik itu yang ditampilkan di avometer, titik itu. Nah, titik itu dia sebagai desimal atau koma, jadi dia ketemu 1,6 volt. Jadi kondisi baterai ini masih bagus, sesuai dengan atau sedikit di atas spesifikasinya itu untuk pengukuran tegangan seperti ini. Nah, coba kalau kita ukur dia secara terbalik ya, hitam ini kan tadi kita minus ya, kita coba taruh di plus. Nah, seperti ini. Sedangkan yang plus kita coba taruh di minus, itu kan kebalik berarti ya, nanti nilainya akan minus di situ. Nah, nilainya akan minus
karena penempatan kutub positif dan negatif dia itu terbalik. Nah, seperti ini minus ya. Kita balik lagi. Nah, ini yang benar. Nah, ini dia akan hasilnya positif. Itu ya. Kemudian kalau dia hasilnya batas ukurnya itu di bawah dari benda yang diukur, seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa kita taruh di 200 m. Nah, kita taruh dulu. Nah, dia akan hasilnya seperti ini, atau biasanya tampil OL atau overload. Artinya kita menentukan batas 200 m, sedangkan yang kita ukur itu objeknya lebih besar dari batasan yang kita atur di sini. Jadi ya multimeter ini nggak mampu mengukur dan mengetahui nilai ini karena dia berada di atas dari apa yang disetting pada multimeter ini, seperti itu. Jadi sesuaikan antara benda besar tegangan yang diukur dengan settingan yang ada di sini, ya, seperti itu. Itu untuk yang pengukuran tegangan. Kita mengukur ke resistor selanjutnya. Nah, seperti ini resistor. Nah, resistor kawat seperti ini ya. Nah, di resistor ini ada beberapa warna ya. Ada yang umum ditemui biasanya ada 3 sampai 4 warna. Nanti teman-teman bisa coba cari terkait dengan informasi kode-kode warna yang ada di resistor ini. Jadi kode-kode warna ini memiliki nilai yang menunjukkan berapa besar hambatan dari resistor ini. Jadi tidak diwakili oleh tulisan, melainkan diwakili oleh warna, yang setiap warna itu memiliki nilai. Misal di sini ada warna coklat, hitam, merah, dan emas. Coklat itu menunjukkan warna 1 sesuai tabel. Silakan di cross check nanti. Hitam itu menunjukkan nilai 0. Untuk warna 1 itu dia sebagai angka utama, yaitu berarti tetap 1, kemudian warna hitamnya 0 berarti 10 ya, digabung bukan ditambah. Untuk yang kita untuk mengetahui dari hambatan resistor berarti 10. Nah, untuk warna ketiga ini dia sebagai warna pengali dan warna kuadrat. Jadi merah itu sama dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat berarti 100. Hitam dan coklat dan hitam tadi digabung 10, jadi 10 dikalikan dengan merah yang 100 tadi itu 1000. Nah, 1000 berarti resistor ini memiliki hambatan sebesar 1000 ohm. Emas ini merupakan toleransi dari resistor ini. Jadi setiap warna toleransi itu nanti memiliki nilainya sendiri. Toleransi ini ditujukan untuk mengetahui dia penyimpangan yang diizinkan untuk sebuah resistor ini tetap dikategorikan normal itu berapa. Itu contoh di sini akan kita ukur hambatan karena kita sudah tahu 1000 ohm ya. Jadi pasti kita ngarahkannya itu ke besaran ohm magnet ini dan di angka 2000 2K. Kenapa tidak 200? Karena kalau 200 sedangkan benda yang kita ukur 1000 itu nggak akan terukur dengan baik, nggak akan nyampe ke angka 1000. Dia mentok ngukurnya di 200 seperti itu. Nah, kita ukur seperti ini. Untuk yang resistor terbalik kiri kanan positif negatif itu nggak masalah. Nah, dia akan hasilnya mendekati 1000. Nah, seperti ini ya. Pastikan untuk penempatan resistor itu harus benar-benar antara kawat ini benar-benar menempel sempurna dengan probe seperti ini ya. Jadi ditekan seperti ini. Nah seperti ini. Jadi nilainya nanti bisa maksimal untuk nilai ukurnya. Nah, ini ketemu 980 sekian. Ya, ini masih dalam toleransi yang wajar untuk toleransi emas ya. Kemudian contoh jika kita turunkan nilai ukurnya ke 200, sedangkan ini yang benda yang kita ukur adalah 1000 ohm, dia nggak akan terukur. Nah, satu seperti ini ya, dia nggak akan menunjukkan nilai yang jelas untuk pengukurannya atau bisa overload. Ya, itu tadi mungkin penyampaian dari tutorial mengenai pengambilan data yang perlu dipersiapkan teman-teman sebelum melakukan pengambilan data dalam modul 1 nantinya. Saya harap ini dapat difahami dan menjadi satu hal yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.